Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'Idul Fitri ba'da siyam Ramadan wa 'Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi azhaba anhum ar-rajsa wa at-tahar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap bertambahnya usia, dalam setiap waktu yang terus berlalu, menjadi bukti banyaknya rizki yang kita terima dari Sang Maha Kuasa. Bukan hanya rizki lahir semata, namun rizki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang terus diulang-ulang berkali-kali di dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Menandai akhir Ramadan, mulai tadi malam kita gemakan kalimat tauhid, tahmid dan tahlil. Sesungguhnya merupakan sebuah simfoni yang indah yang mampu menggoncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan meraga sukma, hingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah dan kekecilan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat hati kita terasa sedih dan gembira. Sebab gema takbir tahun ini bercampur haru biru, bahagia dan khawatir di sela wabah yang masih saja merajalela dan menghebohkan dunia. Bahwa pelajar tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah 2021 telah menyingsing di ufuk timur sana. Pada saat ini kita berada pada hari yang mulia, hari yang berbahagia. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kembali kemuliaannya dan kedikdayaannya di mata kita, di mata seluruh umat di segenap penjuru dunia, dengan riang gembira untuk bangkit secara serentak, menggemarkan dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Pemandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur sebagai ungkapan kesadaran serta kalimat keyakinan. Namun di sisi lain, dari kebahagiaan yang kita rasakan, ada kepiluan yang mendalam yang dirasakan sanak saudara kita di luar sana, para korban virus corona yang harus diisolasi, harus menjalankan perawatan untuk kesembuhan. Mereka terbaring di rumah sakit sana. Para relawan masih berjuang di garda terdepan untuk sebuah pengabdian. Para perawat, medis, dan dokter masih berjuang untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19 tersebut. Namun kita sering abaikan dengan pengorbanan dan himbauan mereka. Di sisi lain, ada rasa rindu yang mendalam dan berkarat dari para perantau yang ingin kembali ke kampung halaman. Namun karena wabah yang masih meningkat dan harus terus diwaspadai, maka rasa rindu itu kembali terhalang dan diurungkan kembali. Begitu berat rasa ujian yang Allah berikan dalam 2 tahun terakhir ini.
Makhluk kecil itu memporak-porandakan segala sendi kehidupan dunia. Ekonomi global mengalami guncangan yang sangat sulit dilalui. Ketakutan di mana-mana. Kecurigaan antara sesama terus meneror setiap harinya. Pada Ramadan tahun ini, kita tidak hanya berjuang dengan melawan godaan syaitan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, galau, khawatir, dan lain segala macamnya. Situasi dan kondisi ini memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah sedikit pun. Iman kita harus tetap membaca. Kualitas ibadah kita haruslah semakin membaik, sebab Allah turunkan ujian. Pasti adalah hikmah yang besar di balik itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertanya dalam lemahnya diri kepada Ilahi Rabbi, apakah engkau marah kepada kami ya Rabb? Ketika sebelum ini masjid-masjid megah namun sepi, musola-musola bertaburan namun berdebu dan kotor berantakan, tarawih ramai namun hanya di awal Ramadan saja. Lebaran katanya mudik dan silaturahmi, namun hanya pamer harta kekayaan diri saja. Sudah 2 kali Ramadan wabah ini terjadi. Saat terbatasi bagi kami untuk beribadah dan bersilaturahmi, baru terasa semua hal yang selama ini kami abaikan itu tak bisa lagi kami kerjakan. Jangan kau cabut nikmat yang berpuluh-puluh tahun kami nikmati ya Rabb, namun telah kami abaikan. Ketika ada kesempatan, kami malah cukup mengumbar di WhatsApp dan media sosial lainnya untuk saling bermanfaat. Apakah engkau ingin menjerahkan kami ya Rabb? Ketika ada yang meninggal dunia di dalam satu kota, satu desa, satu dusun, kami hanya titip kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un melalui grup dan media sosial lainnya. Rekan dan teman, tanpa takziah sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Lihatlah sekarang di masa pandemi ini, bagaimana sedihnya jika ada yang terbaring sakit hanya sendiri di kamar isolasi. Jika ada yang meninggal dunia, hanya sedikit yang menyolatkan sebab takut ketularan. Lihatlah mereka yang terbaring saat sekarang ini, mereka yang selalu dianggap menjadi masalah. Namun semua itu tentu ada hikmahnya. Jangan kau cabut nikmat dan kasih sayangmu ya Rabb, sebab kami lalai ketika panggil azan berkumandang hayya 'alas shalah. Kami hanya asik mengejar dunia, padahal janji engkau adalah kemenangan setelah itu dengan kau panggil hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rahimakumullah. Tidakkah kita merenungi apa yang sudah terjadi di dalam 2 tahun terakhir ini? Tidakkah kita menghayati ketika usia sudah Allah berikan bertambah, nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua, akankah usia yang Allah berikan kepada kita akhiri dengan sia-sia? Maafkan kami ya Rabb, maafkan kami. Bukankah Maha Pengasihmu melebihi murkamu kepada kami? Mohon ya Rabb, panggil kembali makhluk corona ke tubuh-tubuh hewan yang seperti sebelumnya. Cukupkan tugas mereka untuk mengingatkan kami semua ya Rabb. Berilah obat untuk wabah ini, dan berilah taubat kepada kami. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh berkah lagi nantinya. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh dengan kedamaian. Ketika anak-anak kami bertadarusan mengagungkan ayat-ayat-Mu, ketika budaya lama untuk saling bersilaturahmi kami perkuat kembali melalui indahnya Idul Fitri. Sudahlah ya Rabb, Engkau hukum kami dalam 2 tahun terakhir ini. Tahun kemarin kami tidak bisa menikmati bulan puasa dengan maksimal, ibadah dengan maksimal. Tahun ini pun kami masih banyak lalai. Cukup ya Rabb,